Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Beberapa hari yang lalu ada teman yang kebetulan ke kandang domba saya, ngobrol-ngobrol dan cerita tentang peluang-peluang usaha yang mungkin bisa kita usahakan sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, mengapa saya memilih ternak domba? Sebetulnya pertanyaan ini tidak bisa dengan lugas atau dengan singkat saya jawab ya, karena sebelum memutuskan untuk beternak domba, saya butuh waktu beberapa bulan untuk berpikir dan membulatkan tekad dan niat sebelum akhirnya saya putuskan untuk memulai usaha ternak domba. Ini versi saya atau opini saya. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan serius saya sebelum saya memutuskan untuk beternak domba. Yang pertama, faktor pendukung. Jadi yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah faktor pendukung terlebih dahulu ya. Faktor pendukung bagi saya yang ada ini adalah dari sisi kandang. Kebetulan saya punya bekas kandang ayam pedaging yang sudah agak lama ya, mungkin lebih dari 10 tahun tidak dimanfaatkan. Ini atapnya masih cukup kokoh sehingga pembuatan kandang relatif lebih ringan ya biayanya, tanpa perlu biaya untuk atap. Ini menjadi faktor pendukung bagi saya. Kemudian selanjutnya adalah ketersediaan pakan. Kebetulan ada sedikit tanah, kurang lebihnya 250 atau 300 meter persegi, yang saya tanami rumput gama umami dan pakcong, yang itu menjadi modal saya. Selain itu saya juga menanam singkong, indigo vera, dan beberapa ramban-rambanan yang sudah lebih dulu saya tanam jauh sebelum saya punya niat untuk beternak domba. Jadi bagi saya itu juga merupakan faktor pendukung yang membulatkan tekad saya untuk memulai usaha ternak domba. Tentunya masing-masing dari kita akan punya pertimbangan yang berbeda-beda sebelum menentukan kita akan memulai usaha apa. Jadi tidak bisa serta-merta kita menjadikan pengalaman seseorang itu kita
ditiru sepenuhnya begitu. Jadi faktor pendukung masing-masing orang akan mempunyai faktor pendukung yang berbeda-beda. Selanjutnya perlu kita pertimbangkan juga, menurut saya, kemampuan secara fisik dan waktu untuk mengurus atau memelihara ternak yang akan kita lakukan itu juga menjadi pertimbangan. Kalau misalnya terlalu berat secara fisik, kemampuan fisik kita tidak mencukupi untuk melakukan aktivitas yang mungkin dirasa terlalu berat, itu juga akan membebani kita sendiri. Selain itu, faktor pendukung yang lain adalah tersedianya informasi-informasi yang bisa kita jadikan referensi baik secara online maupun offline, karena penting juga offline untuk kita bisa bertatap muka, bisa sharing dengan sesama peternak. Ini juga merupakan faktor pendukung yang menentukan menurut saya. Selanjutnya, faktor pendukung berikutnya adalah ketersediaan pakan penunjang. Jadi semisal konsentrat, obat-obatan atau bahan-bahan pakan substitusi yang lain, itu juga menjadi faktor yang cukup menentukan akan kelangsungan suatu usaha yang kita rencanakan. Jadi menurut saya, masing-masing orang akan mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda untuk pada akhirnya menentukan pilihan akan memulai usaha apa. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan, meskipun banyak hal yang tentunya menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memulai suatu usaha. Tapi yang pasti menurut saya adalah jika kita sudah punya niat untuk memulai usaha, segera kita laksanakan, karena niat tanpa direalisasikan ya akan sebatas angan-angan. Sementara di sisi yang lain, kalau kita berusaha tanpa mempertimbangkan faktor-faktor pendukung, ya itu akan menyulitkan kita sendiri di kemudian hari. Saya kira itu sementara, nanti pada video berikutnya akan kita bahas hal-hal lain yang berkaitan dengan peternakan domba, khususnya versi saya atau opini saya. Saya kira itu, terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.